Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Kuswandi atau Mas Wandi. Mas Wandi ini menceritakan tentang satu kejadian yang pernah dialaminya sekitar tahun 80-an akhir. Jadi pada saat itu Mas Wandi itu masih SD sekitar kelas 3 dan ya ada sesuatu yang terjadi di sana di keluarganya. Mas Wandi sendiri sebagai anak kecil pada saat itu dia nggak mengerti apa sih yang sebenarnya terjadi sama bapak sama ibunya. Memang pas pagi mau sekolah, bapak sama ibu itu terlihat saling diam. Bahkan kan biasanya makan ya ngumpul bareng gitu, gelaran pakai tikar di ruang tengah di sana sebelum Mas Wandi itu berangkat sekolah, sebelum bapak berangkat bekerja. Nah pagi itu enggak, tumben ibu itu, adiknya Mas Wandi di sana, Mas Wandi punya adik satu, dan ibu itu dari tadi itu sibuk uplek-uplek di dapur aja di sana, sampai Mas Wandi pun mau berangkat sekolah, pamit dulu, salim gitu ya, itu harus ke dapur sana. Tapi Mas Wandi nggak mempertanyakan gitu ya. Dan hal ini sebenarnya terjadi bukan cuman hari itu, melainkan sudah mungkin ya, seingatnya Mas Wandi itu kisaran 2 hari berlalu dengan kondisi seperti itu tadi. Bahkan malam harinya pun sama, ibunya itu tumben-tumbennya masih sore itu udah masuk ke kamar nemenin adiknya Mas Wandi belajar di situ ya. Ya cuman baca lihat-lihat gambar atau buku. Biasanya kan semua ngumpul di ruang tengah situ meskipun memang nggak ada TV. Mas Wandi belum punya TV, tapi setidaknya keluarga itu ngumpul. Nah ini yang dari malam harinya itu ibu, loh kok ibu tumben udah masuk ke sana gitu ya. Tapi ya Mas Wandi sebagai anak kecil tidak berpikir terlalu jauh ya, berpikiran semuanya itu baik-baik aja. Sampai akhirnya sepulang sekolah Mas Wandi pulang ke rumah, ini rumah dalam keadaan sepi, tidak ada siapapun loh. Kok rumah sepi, kemana ya? Nah Mas Wandi kan kayak bingung, di depan rumah pintu nggak dikunci. Si tetangganya datang, "Wandi, ibumu lagi pergi," katanya begitu. "Loh, ibu pergi kemana?" "Kayaknya sih ke rumah nenekmu," kata si tetangga itu. "Oh, ke rumah nenek, ya sudah. Kamu katanya suruh istirahat aja di sini nunggu bapakmu pulang." Udah itu kata tetangganya ya. Nggak tahu apa yang dibilang sama ibu ke tetangga tersebut, pesannya seperti apa, tapi kurang lebih seperti itu. Dan Mas Wandi yakin kayaknya tetangga itu nggak tahu masalah ini gitu ya. Akhirnya Mas Wandi pun di rumah sendiri dan habis pulang ya main-main kayak gitu kan, main ke tempat temannya. "Siang aku belum makan, lapar," gitu ya. Kebetulan ada salah satu temannya, "Oh aku main di sana aja lah, di rumah kan ibu nggak ada ya. Wah aku main di situ aja." Main di rumah temannya, akhirnya apa? Ditawarin makan sama temannya, ya wis diiyain aja, padahal sebelumnya itu hampir nggak pernah. Nah main di situ sampai jam makan. Mas Wandi kan, "Wan, kamu udah makan belum?" "Belum," kata si Mas Wandi. "Ya udah makan sekalian sini." Ya Mas Wandi pura-pura malu atau gimana, ya tetap diambilin dan akhirnya makan di situ. Alhamdulillah kenyang juga. Setelah makan nggak lama, Mas Wandi tuh ngerasa capek gitu kan. Akhirnya "Aku pulang dulu ya," kata si temannya itu tadi. Ya temannya pun nggak keberatan karena memang temannya itu juga kalau siang-siang, misal jam 12, jam 1 itu nggak boleh main keluar gitu kan, cuma di rumah doang. Akhirnya Mas Wandi pun pulang. Pulang ke rumah masih nggak ada siapapun di sana, tidur-tiduran di ruang tengah di situ. Akhirnya beneran pules. Bangun-bangun itu sore sekitar jam 4 pas bapak pulang. Dibangunin sama bapak. Wandi bangun," kata si bapak kan. Iya pak, udah jam berapa pak?" "Ini udah sore," kata si bapak, "udah jam 4. "Ibu mana?" bapak nanya begitu kan. "Aku nggak tahu pak, cuman kata tetangga ibu itu pergi ke rumahnya nenek gitu sama adiknya si Mas Wandi." Itu disebutkan gitu ya, sama si yang kecil itu dibawa ke sana.
Oh begitu. Akhirnya sudah kan. Bapak pun ya udah sana kamu mandi dulu. Kamu tadi siang udah makan belum? Aku udah makan Pak. Cuman makan di rumahnya si ini, rumahnya si Juki misalkan gitu ya. Tuh, makan di situ. Iya soalnya nggak ada makanan di sini Pak. Ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kamu udah makan. Maaf ya Bapak nggak tahu. Pak, Ibu ngapain sih pergi ke rumah nenek sana? Ya mungkin Ibu ada keperluan kali di rumah nenek dan nggak sempet nyiapin makanan buat kamu, kata Bapak. Ya udah sekarang kamu mandi dulu ya sekarang. Iya Pak, aku mandi Pak. Akhirnya Mas Wandi mandi, setelah selesai gantian sama bapaknya. Mas Wandi pun waktu itu lapar gitu ya. Pak, aku lapar Pak. Bapak pun nggak kuasa buat masak gitu ya. Aduh, ya udah bentar tak beli nasi, kata si bapak. Pak aku ikut, kata si Mas Wandi. Akhirnya ikutlah. Ikut bapaknya ke sana naik sepeda berboncengan menuju ke sebuah warung yang masih di kampungnya juga. Beli nasi di situ, ada jualan ketupat juga dan sebagainya macam-macam. Akhirnya apa? Dibawa pulang lah, makan sama bapak. Perut pun kenyang. Setelah kenyang masuk waktu maghrib. Bapak pun ya banyakan diem aja. Mas Wandi itu sebenarnya pengen nanyain, tapi udah ditanyakan tadi, kenapa ibu pergi kok belum pulang sampai jam segini? Jawaban bapaknya kan, oh mungkin ibu lagi ada perlu kali di sana. Ya wis lah, berarti Mas Wandi nunggu mungkin habis maghrib kali ibu pulang, pikirnya Mas Wandi. Akhirnya sudah, maghrib pun tiba, sholat di musola sama bapaknya, setelah itu pulang ke rumah, nungguin ibunya kok nggak pulang-pulang. Akhirnya Mas Wandi pun nanya ke bapak, Pak, ibu kok nggak pulang-pulang ya Pak ya? Iya bapak juga nggak tahu. Pak, ibu kenapa sih Pak? Nah akhirnya di situ kan nanya, ada momen berdua ngobrol sama bapak. Ibu kenapa? Ditanyain. Bapak pun, ya ibumu nggak kenapa-kenapa. Iya Pak, soalnya kemarin kan ibu kayaknya diem aja. Bapak sama ibu lagi marahan ya. Akhirnya nanya begitu entah kenapa. Tiba-tiba kepikiran semacam itu. Bapak sama ibu lagi marahan ya? Ya enggak marahan apa. Mungkin ibumu lagi kesel kali, lagi capek. Jadinya begitu ngambek, kata si bapak. Oh berarti ibu marah sama bapak. Ya mungkin seperti itu. Terus gimana Pak? Ini pulang udah Pak ibu sekarang? Ya bapak juga ndak tahu kalau masalah itu. Nanti kalau misal agak maleman ndak pulang, ya udah kita susul ke sana, kata si bapak. Maleman jam berapa Pak? Gitu. Ya ndak tahu lah, nanti jam 8 atau jam 9. Oh ya sudahlah, kata si Mas Wandi. Nanti aku ikut ya Pak ya. Kamu di rumah aja, kata bapak. Wah aku ndak berani di rumah sendirian, aku ikut bapak aja lah. Akhirnya sudah disepakati, nantilah jam 9, kata si bapak. Dan Mas Wandi seperti biasa, belajar dulu di sana, dan gak tahu, rasanya itu ngantuk gitu ya, belajar itu ngantuk. Bapak juga diem aja dari tadi, cuman baca koran, baca apa gitu ya. Itu akhirnya apa, Mas Wandi pun plek ketiduran di rumah. Ketiduran di tempat tadi, tempat belajar di atas bukunya itu. Nah, bangun-bangun itu udah lumayan cukup malam, sekitar jam 10 lewat. Pas bangun begini, gini-gini kan, loh, bapakku kemana? Langsung bangun nyariin, oh ternyata bapaknya itu lagi sholat. Oh, bapak lagi sholat. Tak pikir aku ditinggalin gitu ya. Sempat mikir kayak gitu. Tak pikir aku ditinggalin, itu udah takut banget. Dia pun langsung cuci muka biar nggak ngantuk. Dan setelah itu bapaknya pun selesai sholat. Nah setelah selesai sholat, udah bangun gitu. Tak kirain udah bangun. Kalau nggak bangun mau tak tinggalin sama bapak. Oh Pak, jangan ditinggalin aku Pak. Gitu. Iya, gimana? Mau ikut? Jadi Pak sekarang Pak. Iya jadi yuk. Tadinya mau jam 9, tapi nungguin kamu tidur. Bapak juga nggak tega kalau ninggalin kamu tidur sendirian di sini, nanti bangun-bangun gitu, bikin heboh, bikin rame, nangis lagi gitu. Oh iya Pak, aku jangan ditinggalin, katanya. Pokoknya aku ikut. Ya sudah. Kita ke rumah nenekmu yuk. Naik apa Pak? Kita jalan kaki aja, soalnya malam, kata si bapak. Oh ya sudah Pak, kalau kayak gitu. Akhirnya mereka pun jalan kaki. Jalan kaki baru beberapa langkah ke sana, mungkin sekitar 20-30 meter meninggalkan rumah, bapak itu diem gitu ya. Wan, iya Pak, kenapa Pak? Jalan kaki kayaknya jauh ya Wan ya? Iya Pak, jauh Pak.
naik sepeda aja Pak. Soalnya apa? Pertimbangan Bapak, kenapa waktu itu memilih jalan kaki? Jalanan di kampung tahun 80-an itu kan ya masih ala kadarnya ya, batu-batu besar kayak gitu. Kalau malam-malam sepeda bapaknya Mas Wandi itu nggak ada lampunya, nggak kelihatan, dan pegang senter begini itu kan lumayan cukup ribet. Akhirnya gimana ya Wan ya, kalau misal kita naik sepeda aja, ya udah Pak naik sepeda, tapi kamu bonceng di belakang, ini ya, kamu bawain senter katanya, kamu pegangin senter biar kelihatan jalannya. Iya Pak, iya Pak. Dan waktu itu memang listrik itu belum merata. Jadi kondisi kampung itu kalau malam hari ya gelap yang ada gitu. Sebagian besar itu gelap. Yang terang itu rumah-rumah ya orang-orang yang memang udah terpasang listrik. Di rumahnya Mas Wandi udah kepasang listrik. Tapi ya listriknya kan masih listrik terbatas gitu ya. Lampu-lampu yang dipasang pun masih terbatas karena lumayan cukup mahal untuk orang-orang pada zamannya, termasuk untuk keluarganya si Mas Wandi tadi. Gak ada yang pakai neon, semuanya itu pakai bolam. Nah sudah, akhirnya balik lagi mereka ambil sepeda. Sepedanya sepeda ontel gitu ya. Bapak yang ini, Mas Wandi di belakang dikasih senter. Satu tangan meluk pegangan bapaknya begini, yang satunya megangin senter, nyebrang gini ya ke pinggul bapaknya begini, pokoknya disenterin begini ya Wan. Iya Pak, iya Pak. Akhirnya mulai jalanlah mereka. Di sini masih terang Wan, nanti aja ngirit batu baterainya kata si bapak. Oh iya Pak, setelah beberapa puluh meter baru Wan, udah senterin di sini udah gelap nggak kelihatan jalannya. Iya Pak, iya Pak. Akhirnya disenterin sama Mas Wandi. Mas Wandi kan cuma di belakang karena ini megang senter gini, kepalanya kan cenderung nempel begini di punggung si bapaknya tersebut. Jadi dia nggak bisa melihat ke arah depan atau apa, cuman bisa ngelihat ke samping kiri. Jalan terus bapaknya enggal-enggol egat-egot menghindari gitu ya, kanan kiri menghindari bebatuan-bebatuan besar jalanan pada saat itu. Mas Wandi pun mulai capek tangannya. Pak, tanganku pegel Pak katanya. Ya sebentar lagi kata si bapaknya, sebentar lagi udah. Ini nah kamu nggak usah diangkat, disenderin aja ini ke kaki bapaknya gitu. Terus kayak gitu, biarpun ini yang naik turun karena bapaknya ngegenjot itu ya, tetap terus jalan sampai akhirnya nggak tahu ini udah berapa puluh. Karena rumah neneknya itu sebenarnya ya kalau sekarang naik sepeda motor sih deket ya. Tapi kalau dulu misalkan jalan kaki atau naik sepeda, itu termasuk lumayan cukup jauh. Karena beda kampung sama Mas Wandi ini, jadi udah keluar kampung di mana perbatasan kampung itu pun gelap. Ada sawah-sawah tebu, ada sawah-sawah yang waktu itu musim kemarau gitu, jadi habis dipanen ya terlihat luas gitu ya. Habis itu tuh nanti ada kebonan-kebonan yang lumayan cukup panjang. Area gelapnya itu banyak. Saat mau memasuki area yang gelap itu tadi, jadi di sana itu ada sebuah perempatan desa, di mana di situ tuh tidak ada satupun rumah yang dibangun. Jadi masih tanah kosong lah. Nah, di perempatan tersebut, bapaknya itu sebelum sampai perempatan itu berhenti, nyet gitu, direm. Pak, kenapa berhenti Pak? Sebentar Wan, kata si bapak. Emang kenapa Pak? Mas Wandi pun, Wan senternya dimatiin, akhirnya dimatikan sama Mas Wandi kan, tep gitu. Pak, kenapa Pak ngelongok begini? Nah, di situ saat ngelongok, Mas Wandi itu melihat mereka berada di sebelum perempatan. Di situ Mas Wandi melihat, bapaknya pun pasti melihat. Kenapa alasan bapaknya berhenti itu karena itu. Jadi di perempatan yang motong jalan mereka itu, ada serombongan orang, mereka itu bawa keranda, kainnya itu warnanya hitam, diusung sama beberapa orang. Di belakangnya itu banyak orang pada ngikut dan mereka itu bawa obor semuanya. Sesuatu yang pada waktu itu di kampungnya Mas Wandi adalah sesuatu yang gak wajar. Karena apa? Pemakamannya itu terlalu malam biasanya.
Kalau misal orang meninggal udah malam hari, ini di kampungnya Mas Wandi ya, itu ya udah makaminnya tuh besok pagi. Soalnya ya malam gelap, serem juga, nggak seperti sekarang gitu ya. Jalanan-jalanan kampung udah terang, alat-alat juga udah lengkap kayak gitu. Dulu itu kan serba terbatas. Nah kalau misalnya ada yang meninggal ya udah diinepin 1 malam, nanti keesokan paginya baru dimakamkan. Meskipun pada malam hari itu semuanya udah diulesin, udah dibungkus rapi, bau wangi kayak gitu ya. Tapi pemakamannya itu tetap besok pagi. Nah ini malam-malam lumayan cukup aneh, makanya bapaknya Mas Wandi pun berhenti. Pak, ada orang meninggal Pak, kata bapak. Diem dulu, diem, kata si bapak. Mas Wandi pun cuman diem, cuman ngelihatin kerandanya. Ternyata apa? Ndak cuman 1. Pertama ini yang hitam gitu, terkedak-kedak, di belakangnya orang-orang bawa obor kan. Ada lagi 2 ke sana. Pak, ada 2 Pak, kata bapaknya. Diem, kata si bapak. Udah diem. Iya Pak. 2, ada muncul lagi 3 sampai 4 keranda waktu itu. Ini nyebrangin, dan barisannya itu kan lumayan cukup panjang ya. Mereka itu semua yang ngelayat, yang pengiring jenazah tersebut itu pada bawa obor semuanya. Kesana si bapaknya Mas Wandi pun sama Mas Wandi itu cuman diem. Mas Wandi ngelongok gitu ya di samping ininya bapaknya. Di situ cuman ngeliatin seperti itu, dan akhirnya rombongan itu pun habis. Pak, itu apa sih Pak, kata si Mas Wandi. Bukan apa-apa Pak, itu siapa yang meninggal ya Pak ya? Nggak ada yang meninggal Wan. Loh, nggak ada yang meninggal kok ada ya begituan Pak? Ya sambil jalan dak, kata si bapak. Iya Pak, sambil jalan. Ya udah senterin lagi, kata bapak. Kan akhirnya disenterin sama si Mas Wandi. Pak, itu apa Pak tadi? Nanya-nanya begitu. Bapaknya itu mungkin sebenarnya males jawab, tapi Mas Wandinya karena penasaran, kok ada yang 4 yang meninggal ya Pak ya? Berarti yang mati banyak Pak, kata si Mas Wandi. Itu bukan, Bapak mungkin ngomongnya agak susah juga, memilih bahasa atau kata-kata supaya nggak bikin Mas Wandi takut dan nggak bikin dirinya juga takut. Ngomongnya gimana ya Wan ya? Bapak itu susah Wan. Nanti aja Wan, kata si bapak gitu. Jangan sekarang lah, jangan sekarang. Bapak, tapi kan aku pengen tahu Pak. Sudah, kamu pegang senter aja, fokus pegang senter. Akhirnya perempatan itu pun dilewatin. Mas Wandi kan nengok ke kiri sana. Ini rombongan yang tadi lewat itu udah nggak ada, hilang loh. Kok nggak udah hilang? Padahal ini kan jalan lurus sawah gitu kan. Ini nggak kelihatan lagi di situ, emang udah bener. Pak, kok yang mati udah nggak ada? Ngomong lagi begitu bapaknya. Udah. Akhirnya lanjut jalan ke sana. Baru beberapa meter ini sepeda bapaknya itu ada yang aneh. Di bagian roda belakangnya itu ada yang bletak-bletik di ban belakang ya gitu. Betak-betik. Pak, itu apa ya Pak? Suara apa ya Pak ya? Gak tahu, bapak juga gak tahu. Akhirnya bapak pun berhenti setelah perempatan tadi. Ya di area yang gelap. Wan, coba senterin. Itu distandarin begini kan. Apa sih yang bunyi? Ternyata ada 3 jeruji sepeda yang lepas dari bautnya. Itu kan ada bautnya ya. Itu lepas. Jadi saat muter ya begitu teplak. Bahkan ada 1 yang udah bengkok. Lah, Wan, ini jerujinya lepas 3, kata si bapak. Terus gimana Pak? Ya udah, jangan dipaksain. Kalau dipaksain ini nanti bengkok semua, kata si bapak. Bapak ndak punya gantinya gitu kan. Terus gimana Pak? Ya udah jalan kaki aja yuk, kata si bapak ya. Jalan kaki Pak. Iya, itu kan ya nggak terlalu jauh kan ke sana. Ya udah Pak, ya udah. Akhirnya sepedanya pun dituntun sama si bapak. Tetap bunyi bletik gitu ya. Bletik. Mas Wandi jalan di depan, megangin senter begini ya, sambil terus ngobrol-ngobrol sama bapaknya. Yang ditanyain pun itu lagi, Pak, itu apa tadi yang lewat Pak? Jangan nanya itu duluan. Emang kenapa Pak? Padahal di malam itu mereka itu lagi lewat tempat yang gelap. Samping kanan kirinya itu udah memasuki area yang kebunan itu tadi. Tanaman-tanaman lebat.
Mas Wandi memang takut gitu ya, cuman bingung aku tuh mau ngapain lagi. Ya udah, aku pengen ngobrol sama Bapak. Akhirnya Bapak pun mengalihkan pembicaraan. Wan, tadi di sekolah gimana gitu kan. Ya akhirnya Mas Wandi pun cerita mengenai itu kegiatan di sekolah, main-main, dan waktu itu cerita-cerita mau kemah. Yang ikut kemah itu siapa aja. Mas Wandi belum ikut karena masih terlalu kecil ya, kelas 3 atau kelas 4 itu belum ikut. Dan akhirnya yang ikut kemah siapa aja, yang ikut kemah itu si ini Pak gitu. Oh gitu, agak mulai lupa dengan hal tersebut. Tiba-tiba Bapak itu berhenti lagi sebentar, Mas Wandi pun berhenti kan. Gak apa-apa, yuk jalan lagi, kata si Bapak. Mas Wandi bingung, kenapa Bapak berhenti ya, yuk jalan lagi. Akhirnya jalan lagi mereka. Nah di situ Mas Wandi itu baru ngeh, di sebelah kanan ini kan Mas Wandi, jalan di sebelah kiri jalur itu. Ini Mas Wandi, terus ada bapaknya bawa sepeda di sebelah kanannya Mas Wandi. Nah, ini di seberang kanan sana, seberang jalan, Mas Wandi itu melihat ada sepasang kakek dan nenek itu yang lagi berdiri di situ. Senter kan nggak berani disenterin begini, senternya itu ke jalan aja. Bapak itu ngomong, senternya ke jalan aja Wan, ke bawah gitu ya, biar Bapak bisa ngelihat. Padahal itu salah satu kayak semacam pesan itu supaya jangan nyenterin yang di sana. Soalnya apa? Mas Wandi sepintas saja yang lihat, ih ada kakek sama nenek di situ, dan dua-duanya matanya itu nyala putih. Mas Wandi pun, itu siapa ya? Kok matanya nyala begitu? Udah Wan, senterin aja jalannya. Terus Bapak pun ngomong, Mbah, nuhun sewu Mbah, permisi, saya sama anak saya mau lewat. Bilang begitu si Bapak. Mas Wandi kan jadi inget, biasanya kalau ngomong-ngomong kayak gini, pamit-pamit kayak gini kan, ini tempat yang angker. Biasanya Mas Wandi itu dibegituin, diajarin saat kecil, misal lewat tempat yang angker atau apa, itu ngomong, Mbah, nuhun sewu, ini cucunya mau lewat, mau main di sini atau apa kayak gitu ya. Itu ada semacam itu ya. Sebagai anak kecil pun nyambung-nyambunginnya tuh ke sana. Akhirnya udah jalan lagi ke sana. Pak gitu. Jangan nanya-nanya dulu, kata si Bapak, jangan nanya-nanya dulu. Emang kenapa Pak? Yes, pokoknya jangan nanya-nanya. Akhirnya sudah jalan mereka, dan alhamdulillah setelah itu udah gak ketemu apa-apa lagi. Nah ini memasuki kampung dari neneknya Mas Wandi. Udah mulai ada rumah-rumah, tapi ya kondisinya sepi banget. Gak ada satu orang pun yang terlihat di kampung tadi. Bener-bener gak ada satu orang pun. Cuman ada sesuatu di tengah jalan sana, ini jalur lurus gitu. Itu di tengah jalan ada sesuatu yang nggak tahu itu anjing, nggak tahu itu apa. Gelap, warnanya tuh hitam. Dan waktu itu kan jalanan memang gelap banget gitu ya. Dan di situ si Mas Wandi pun sempat nanya, Pak itu apa ya Pak ya? Bapaknya pun berhenti, Wan berhenti dulu. Berhentilah mereka, itu apa ya Pak ya? Bapak juga ndak tahu Wan itu apa. Ditungguin gitu kan, Pak kita nggak jalan aja Pak. Nggak tahu Bapak tuh khawatir itu anjing atau apa, kata si Bapak. Mas Wandi pun jadi ikut-ikutan takut, dia pun mundur mendekat ke arah bapaknya ke sana. Dan jaraknya mungkin sekitar 20 meter dari si Mas Wandi sama bapaknya tadi. Lama-lama si sosok itu yang gelap itu, yang kayak semacam tiduran, apa ya, merunduk, yes, pokoknya begitulah, merekungkung, alah bahasanya susah gitu. Yes, pokoknya kayak gitulah kawan-kawan, terserahlah mau bayanginnya kayak gimana. Itu di tengah jalan, tiba-tiba berdiri, dan itu memang benar, ternyata seekor anjing. Cuman anjingnya tuh gede banget. Mungkin ada jenis anjing seperti itu ya, tapi untuk di kampung, kayaknya ukuran segitu tuh nggak wajar. Gede, kayak mirip kambing yang ukurannya tuh gede-gede itu loh, kambing yang tinggi-tinggi, kambing etawa atau kambing apalah, narator juga kurang ngerti. Cuman seperti itu, katanya tuh kambing anjing itu gede banget. Si Mas Wandi sama bapaknya, Pak anjingnya gede banget Pak. Iya sudah, biarin aja, biarin dia pindah, kita cuman mau lewat, kata si bapak. Akhirnya apa, sudah si sosok anjing itu serep masuk ke kebun sana. Si bapak sama Mas Wandi jalan lagi ke sana pelan-pelan. Pak agak cepet yuk Pak, yuk. Ya udah yuk agak cepet. Dan akhirnya alhamdulillah selamat sampai di rumah neneknya si Mas Wandi.
Udah malam banget kan, pintu juga udah ditutup. Bapak pun bingung. Wow, Pak, kenapa Pak? Ditanya sama Mas Wandi. Bapak nggak enak, soalnya udah malam, Wan. Pak, aku aja yang ngetok, kata si Mas Wandi. Kita udah jauh-jauh ke sini, Pak. Mana ngelihat setan lagi, kata si Mas Wandi itu langsung ceprot gitu. Mana ngelihat setan lagi. Ya sudah sana, kata si bapak. Akhirnya ketok-ketok, tapi ngetoknya pelan-pelan ya, gitu. Iya, Pak. Akhirnya diketok-ketok, tek. Assalamualaikum. Bah, Bu, dipanggil-panggil sama Mas Wandi. Gak ada jawaban sama sekali, kata bapak. Udah, dijeda dulu, tunggu dulu. Sini, duduk dulu sini. Akhirnya mereka pun duduk di teras. Sepeda udah distandarin di situ ya. Mereka duduk di teras di sana. Mas Wandi pun melanjutkan obrolan yang tadi, nanya-nanya, Pak, itu apa sih Pak? Gitu kan. Malam-malam masih bahas seperti itu. Bahasnya besok pagi aja, kata bapak. Ya, ternyata ditolak, kata si Mas Wandi ya. Ya wis lah, Pak, tak ketok lagi ya Pak ya. Iya, sana diketok lagi. Pelan-pelan. Tek. Assalamualaikum, kula nuwun, Mbah, gitu kan. Bu, Mbah, gitu dipanggil-panggil. Baru setelah itu ada sautan dari dalam suara neneknya. Sopo, gitu kan, ditanya. Itu siapa? Mbah, ini aku Mbah Wandi, gitu. Wandi sopo, gitu. Ditanya Wandi sopo, kurang ajar, nenek itu nggak inget sama aku. Terus dibuka tetap kan, wah, kamu Wandi gitu. Loh, sama siapa? Sama bapak, katanya. Iya, sama bapak, Mbah. Akhirnya bapak pun bangun, salim sama si Mbah gitu kan. Nyebut namanya Mas Wandi gitu ya. Watmi ada di sini, Mbah. Ada gitu kan. Yuk masuk sini, masuk. Udah duduk sini, tak bangunin. Akhirnya si neneknya pun ke situ, bangunin, kakeknya pun bangun. Ya ngobrol-ngobrol sama bapaknya Mas Wandi gitu. Dan waktu itu tengah malam juga. Dibangunin si ibunya Mas Wandi, dan akhirnya ibunya Mas Wandi pun keluar. Loh, Wan, kok malam-malam kesini, kata si ibunya Mas Wandi, tapi nggak ngajak ngobrol bapaknya gitu ya. Akhirnya apa? Didudukanlah kedua orang tuanya Mas Wandi di sana di rumah itu, dan disitulah Mas Wandi itu jadi tahu masalahnya. Sebenarnya Mas Wandi itu udah disuruh pergi, Wandi, sini sama si Mbah dulu, katanya, sama neneknya gitu ya. Tapi enggak Mbah, aku mau di sini Mbah, aku mau tahu ibu sama bapak itu ada apaan sih, katanya. Memang diomongin gitu ya, nyeplos di situ. Aku tuh pengen tahu, soalnya dari kemarin ibu tuh diem aja gitu, dibegituin anak kecil ya dengan polosnya seperti itu. Kata si kakeknya, sudah apa-apa, orang namanya orang besar ya begitu, kadang ketawa, kadang ada diemnya. Yo, mak ya, sama neneknya. Ini jagonya, dijago ngambek nih. Akhirnya nurun nih sama ibumu, sama Watmi. Sukanya ngambekan, katanya begitu. Akhirnya sudah. Jadi akhirnya dibahas di situ. Mas Wandi pun terpaksa mendengar hal tersebut. Jadi ternyata masalahnya itu sepele. Gara-gara apa? Bapaknya Mas Wandi ini beli ketupat waktu itu. Pokoknya makanan ya dari warung, dan dia itu tuh lagi jalan pulang. Terus apa? Ada salah satu tetangga, itu tetangga perempuan, Mbak, sampean udah makan belum Mbak, katanya. Oh belum Mas, katanya. Wah ya udah nih Mbak, dimakan. Dikasihin itu, ibunya Mas Wandi ngelihat. Bapaknya balik lagi, beli lagi satu lagi buat dibawa pulang. Nah ternyata ibunya Mas Wandi itu cemburu. Sampean ngapain sih ngasih ke dia gitu kan? Cemburu ibunya. Yo enggak, dia kan kasihan gitu. Jadi loh apa salahnya, iseng-iseng gitu. Tak tanya kamu udah makan belum, ternyata belum makan. Ya udah tak kasihin ketupat. Emang salah ya, kata si. Yo salah, kata si ibunya Mas Wandi, salah. Sampean itu lagi ini ya, katanya, lagi mau deketin dia gitu ya, mau ganjenin dia ya. Intinya begitulah, ibunya Mas Wandi itu cemburu. Ya malam itu dibuka semua, kakeknya Mas Wandi itu cuman ketawa-ketawa doang. Mas Wandi itu ditepuk-tepuk ikut ketawa-ketawa, padahal dia tuh nggak terlalu ngerti apa sih Mbah maksudnya. Begitu, ngambekan, katanya, ngambekan. Dan
Akhirnya malam itu setelah dibawa cair, ya kan neneknya juga ada di sana, dibercandain gitu ya. Tok kamu yuk lain kali kalau mau ngasih lihat-lihat kamu bilang ke istrimu, ke Watmi itu buat ngasih ke siapa, jangan kamu yang langsung ke sana. Takutnya itu nanti disalahartikan, apalagi dia itu kan udah nggak bersuami gitu. Takutnya begitu, nanti tetangga ada yang lihat, ih si Warto itu kok baik banget sama itu ya. Jadi omong-omongan warga. Terus ya nanti dianya juga gimana ngerasa, ih Mas Warto kok baik banget sama aku ya gitu ya. Apa nanti tak kasih ya gitu ya. Sebenarnya jadinya begitu gitu. Makanya jangan seperti itu. Mungkin niat kamu benar, niat kamu baik, tapi mungkin caranya yang kurang tepat, kata si kakek. Kamu bilang ke Watmi, Mi, itu tuh Mi kasihan. Kasih deh kamu yang ngasih, kata si, kan iya Mas harusnya tuh begitu. Aku kalau misal disuruh ngasih aja aku ndak mau, kata si ibunya Mas Wandi. Soalnya apa? Ya ngapain kamu perhatian sama dia, tetap ada cemburunya. Yomi, kamu juga ndak boleh begitu. Suamimu kan bisa kasihan ke siapa aja, bisa iba ke siapa aja, dan itu nggak selalu dihubung-hubungkan dengan yang namanya demen, yang namanya suka, yang namanya kesengsem atau gimana, itu ya nggak ada hubungannya seperti itu. Orang namanya iba itu ke siapa aja. Kalau misal dia lewat kamu seperti itu, ya artinya itu udah menunjukkan sesuatu yang baik. Kamu juga harus berpikirnya positif. Oh iya, suamiku itu ternyata punya kepedulian yang tinggi dan dia menghargai aku sebagai istrinya, jadi lewatnya aku. Ya, kamu harus mikirnya seperti itu, Mi. Si ibunya Mas Wandi pun diem aja gitu ya, karena nggak punya alasan lagi mungkin untuk ngebantah itu. Akhirnya malam itu pun berdamai. Mas, maaf ya Mas ya gitu. Iya, aku juga minta maaf. Aku itu aduh boro-boro gitu ya mikirin yang lain gitu ya. Buat dapetin kamu aja susah. Kata si bapaknya begitu. Mas Wandi nggak ngerti apa sih ini orang berdua ini tuh ngomong apa sih? Aku nggak ngerti, babar belas gitu. Kakek sama neneknya ya cuman ketawa-ketawa doang. Adiknya Mas Wandi yang kecil sih tidur. Dan akhirnya mereka tuh ngobrol-ngobrol di sana, suasana jadi cair lagi. Mas Wandi kan tadi sebelumnya udah tidur ya, jadi masih lumayan cukup seger. Pak, itu yang keranda itu apa ya Pak? Oh, dibahas lagi di sana. Oh, itu Wan. Di akhirnya karena kondisi udah cair gitu ya. Itu Wan, itu tuh apa ya Mbah jenenge ya Mbah ya, ngomong sama kakeknya si Mas Wandi. Apa emangnya? Tadi aku ngeliat ini Mbah, ada keranda, ada orang mati, tapi ada 4 kerandanya itu, ada 4 warnanya itu hitam semuanya. Oh itu, ya wis, itu tuh setan, kata si mbahnya itu begitu. Itu setan, itu bukan beneran orang mati, tapi setan yang mati, kata si mbahnya. Setan yang mati, namanya setan udah mati Mbah. Anak kecil ya pikirannya. Namanya setan ya udah mati Mbah. Ya maksudnya itu tuh bukan orang meninggal beneran, enggak, tapi ya orang-orang tertentu gitu ya. Ya yang suka kelayaban malam-malam begini, ya namanya juga masih gelap seperti ini, banyak penampakan-penampakan seperti itu. Banyak setannya di jalan. Ada lagi Mbah, ada kakek nenek di pinggir jalan, matanya itu nyala. Ya itu setan juga, kata si mbahnya, itu setan juga. Mirip si mbah loh katanya. Weh, kurang ajar, kata si mbah, orang dari tadi di sini, tapi mirip si mbah, maksudnya tuh kakek nenek begitu ya. Cuman dia kayaknya lebih tua mereka itu. Oh gitu ya, udah itu tuh setan, katanya. Iya Pak, itu setan Pak. Iya Wan, makanya dari tadi kamu nanya-nanya terus, Bapak itu ndak mau jawab. Ya takutnya nanti malah diikutin gimana gitu. Ih serem ya Pak ya gitu ya. Akhirnya sudah. Oh iya Pak, yang tadi anjing itu apa Pak gitu. Kalau yang anjing apa? Ditanya sama Bapak gitu kan. Itu anjing Pak, tadi ada anjing itu gede banget di tengah jalan. Itu bukan anjing, kata si mbahnya. Di depan situ ya, di deket lapangan gitu. Iya Pak, itu bukan anjing, itu tuh kambing, katanya. Itu kambingnya punyanya si Wono. Itu emang gede banget, itu udah tua banget. Itu kalau disembelih dagingnya juga udah nggak enak, udah keras katanya. Oh itu bukan anjing Pak, bukan, itu emang kambing gede.
Oh, tak kirain Pak, yang itu tuh setan juga. Tuh Wan, udah ya, udah tahu semua ya. Berarti aku tadi ngeliat setan ya Pak ya. Ya, iya Mbah, begitu Mbah. Ya, boleh dibilang begitu, kata si mbahnya. Kamu ngeliat setan, itu yang keranda-keranda itu tuh ya ndak tahu mereka tuh mau ngapain, tapi ya wis lah, nggak usah dibahas-bahas lagi. Semoga nggak ketemu-ketemu lagi sama yang begitu. Kalau yang nenek-nenek di jalan, wah kalau di jalanan itu, kalau malam, ini yang kamu lewatin gitu ya, dari sini ke rumahmu itu, setannya itu banyak kalau malam, sama si mbahnya. Itu apa aja Mbah? Ada yang tinggi gitu ya, kakinya tuh kayak bambu panjang, itu suka lewat itu di daerah sawah di situ. Terus ada setan kuda juga ada, terus ada setan yang ada sayapnya, kata si Mbah. Terus apa lagi Mbah? Ya, pocong juga ada di sana. Apalagi Mbah, macam-macam, genderuwo pun ada di situ. Serem ya Mbah ya. Sama ada satu lagi, ada Banaspati. Nah itu yang paling bahaya, kata si Mbah. Loh emang kenapa Mbah? Itu di daerah sawah, tapi yang kalau dari sini itu sebelah kiri, itu kan di ujung sana itu ada sumur. Nah itu suka meletupnya, suka keluarnya itu dari sana. Kalau misal kedengeran suara blek, blem, blem, blem gitu di tanah, udah kalian mending buruan lari, kalau enggak jongkok, kata si Mbah. Emang kenapa Mbah? Ya itu Banaspatinya itu mau keluar. Banaspati itu apa Mbah? Banaspati itu bola api, katanya begitu kan. Bola api jadi begini nyala, nanti nyamber orang. Kalau udah nyamber orang, orangnya bisa sakit, habis itu tuh meninggal, kata si Mbah. Badannya itu panas, katanya begitu. Oh gitu ya Mbah ya. Iya, makanya kalau misal kamu ketemu begitu ada yang aneh-aneh, udah kamu jongkok aja, nanti yang keluar tuh apinya kecil, lama-lama itu jadi gede, tambah gede. Kalau kamu misalkan dia udah gede, kamu lari, itu bakalan dikejar. Ya kalau kamunya untung, kalau nggak untung ya kamunya bisa kena, dan seperti itu. Bisa diobatin dah Mbah? Ya bisa diobatin, tapi yang ngobatin kan juga orang yang mengerti, orang yang pinter, orang yang sakti, kata si mbahnya. Oh gitu Mbah, jadi gimana? Malam ini mau pulang? Kata si bapaknya. Si Mbak Watminya, ibunya si Mas Wandi, nengok ke bapak. Pulang kemana Pak? Ya pulang ke rumah kalian. Ya enggak lah Pak, lah udah malam begini. Loh sampean ini gimana Pak, sama si neneknya? Udah malam begini disuruh pulang. Iyalah Mbak, aku ndak mau pulang Mbak, nanti ketemu keranda lagi, kata si itu. Nanti ketemu genderuwo sama kaki bambu, katanya begitu. Sudah, Mas Wandi pun malam itu menginap di sana. Mas Wandi tidur sama neneknya, si bapak sama ibunya di sana. Tapi bapak itu nggak betah, katanya gerah. Akhirnya bapak pun pindah ke ruang tengah di situ. Mas Wandi pun ya namanya gimana gitu ya, tidur sama orang tua itu ndak enak. Mas Wandi pun akhirnya ikutan tidur sama bapak di ruang tengah, itu lebih adem, semriwing. Bangun-bangun si Mas Wandi sendiri itu udah lumayan cukup siang. Keesokan paginya itu nggak masuk sekolah, karena baru bangun itu sekitar jam 7. Ya sekolah udah tutup gitu ya, udah terlambat. Akhirnya pagi itu pulanglah mereka berempat dengan cara jalan kaki. Bapaknya itu nuntun begini, sambil pulang sambil cerita. Ini semalam di sini Bu, aku ngeliat Bu berdirinya di situ, ngeliatnya di sini, diceritakan semua sama Mas Wandi. Dan ya yang penting bapak sama ibu itu udah baikan, ibu pun udah ketawa-ketawa, ya wis lah, senang-senang aja. Ternyata enggak disangka-sangka, 3 bulan kemudian Mas Wandi itu mendengar kalau ibu hamil lagi gitu. Mungkin ada hubungannya sama itu. Ini pikirannya Mas Wandi doang gitu. Mungkin ada hubungannya sama itu kali. Aku sebenarnya pengen nanyain sama bapak sama ibu, waktu habis berantem ngapain gitu ya, cuman ya sudahlah ya, tapi setelah Mas Wandi gede itu baru menyadari hal tersebut. Itu aja satu cerita dari Mas Wandi, semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semua. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang belum memesan, monggo dipesan, bisa pesan di Shopee, di Tokopedia, atau di tempat lainnya. Nanti bisa cek di link deskripsi di bawah ini, atau bisa langsung klik produk-produk yang ada di bawah ini. Terima kasih.
Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.